Shalom bagi saudara sekalian. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah epistel Minggu 12 setelah Trinitatis pada tanggal 4 September tahun 2022 diambil dari kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 25 hingga ayat 33. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai bahan khotbah di Minggu 4 September tahun 2022, epistel Minggu 12 setelah Trinitatis, dengan topik melepaskan segalanya untuk mengikut Yesus. Saudara yang terkasih, satu hal yang amat penting untuk kita lakukan dalam hidup ini adalah mengikut Yesus dengan segenap hati dan jiwa kita. Namun, untuk melakukan hal yang demikian, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kesetiaan, agar sampai pada akhirnya kita sungguh-sungguh disebut dan dikenal baik sebagai orang Kristen yang setia. Bukan hanya untuk sementara, bukan hanya untuk sekian waktu saja, tetapi untuk selama-lamanya. Di sepanjang masa hidup kita, kita harus setia menjadi pengikut Yesus. Dalam perikop ini, dikisahkan bagaimana semakin banyak jumlah orang yang begitu antusias untuk mengikut Tuhan Yesus. Untuk zaman sekarang ini dapat dikatakan, segala hal yang telah dilakukan Tuhan Yesus telah menjadi sebuah berita yang viral, yang membuat orang sangat ingin berjumpa dan mengikut Yesus. Kedatangan orang banyak untuk mengikut Tuhan Yesus sekaligus menunjukkan akan adanya kehausan rohani di benak mereka. Namun lewat kehadiran Tuhan Yesus, kehausan yang mereka rasakan itu boleh dapat dihilangkan, ibarat air yang sejuk yang memberikan rasa nyaman dalam jiwa setiap orang yang datang mendekat kepada Yesus. Apa yang membuat mereka nyaman ingin dekat dengan Tuhan Yesus? Oleh karena adanya kuasa di dalam diri Tuhan Yesus. Sungguh benar, Dia adalah anak Allah, Mesias yang dari Allah, yang penuh dengan kuasa, yang datang ke tengah dunia ini.
Melihat antusias orang banyak itu, Tuhan Yesus sangat mengenal betul apa motivasi di balik kedatangan mereka. Tuhan Yesus sungguh mengenal hati setiap orang. Jika Tuhan Yesus mengenal hati para orang banyak pada zaman itu, demikian juga Dia sungguh mengenal siapa kita dan apa yang ada dalam benak kita, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita. Jemaat Tuhan, di antara mereka yang datang itu, ada memang yang sungguh-sungguh ingin ikut Yesus, karena ingin benar-benar memberikan hidupnya kepadanya, ingin beroleh keselamatan. Namun ada juga yang dilatar belakangi oleh karena motivasi yang berbeda dari yang sebenarnya. Mereka ada yang datang ingin ikut Yesus karena ingin melihat dan merasakan mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Artinya mereka mau ikut Yesus hanya karena ada tanda mujizat saja. Seandainya tidak ada tanda mujizat, jangan-jangan mereka tidak mau mengikut Tuhan Yesus. Disinilah kita dapat melihat bahwa Yesus sungguh mampu melihat apa yang ada dalam benak mereka. Dan tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lalu sambil berpaling dikatakan dalam perikop ini, Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran kepada orang banyak itu tentang bagaimana seharusnya mengikut Yesus. Hal pertama yang disampaikan Tuhan Yesus adalah mengutamakan segala yang berkenan bagi Allah. Sebuah ungkapan yang begitu keras disampaikan Tuhan Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jemaat yang terkasih, sepintas ucapan itu sulit untuk dimengerti. Bahkan mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapa, ibu, istri, dan saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tak layak bagi Yesus. Tentunya perkataan membenci di sini tak dapat dipahami secara harfiah. Namun perkataan membenci merujuk pada suatu sikap yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam hidup orang yang mau ikut Yesus, ia harus mengutamakan relasi dan kesetiaannya kepada Tuhan, melebihi relasinya dan kesetiaannya terhadap apapun dan siapapun juga. Seseorang yang sungguh mengikut Tuhan Yesus adalah seseorang yang sungguh mengasihi Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan pikirannya. Dan tentunya orang yang mengasihi Tuhan Yesus juga pasti akan mengasihi keluarganya. Dengan demikian, iman Kristen bukanlah iman yang timpang atau berat sebelah. Namun iman Kristen adalah iman yang bersifat vertikal dan horizontal. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Tetapi di atas semuanya itu, ada hal yang paling diutamakan, yaitu Allah, yaitu Tuhan Yesus, di atas segala-galanya. Apakah memang dalam mengikut Tuhan Yesus, kita tak perlu lagi mengasihi keluarga? Tentunya bukan itu maksud Tuhan Yesus. Yesus sendiri juga tak terlepas dari keluarganya, yaitu ibu, ayahnya, dan saudara-saudaranya. Namun apa yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah agar setiap orang yang mau ikut Yesus sungguh-sungguh berkomitmen dan memberi segenap hatinya, memberi segenap dirinya, agar tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, yang persembahkan hidupnya kepada Yesus. Itulah yang dimaksud membenci saudara, dalam arti mengutamakan Yesus dari segala-galanya. Hal yang kedua dalam perikop ini dikatakan bahwa seseorang yang ingin ikut Yesus, maka ia harus rela berkorban dengan segenap kekuatannya. Sekalipun banyak kesulitan, namun ia akan tetap setia, mau memikul salib dan mengikut Yesus. Memikul salib adalah syarat untuk mengikut Tuhan Yesus.
Artinya, seseorang yang mau ikut Yesus harus dengan penuh perjuangan, penuh kesetiaan, dan bersedia memikul salib yang berat itu. Bahkan ia harus siap sedia, meski harus kehilangan segala-galanya. Selanjutnya, saudara yang terkasih, dalam perikop ini, Tuhan Yesus memberikan dua buah perumpamaan akan betapa pentingnya sebuah pertimbangan dalam mengikut Tuhan Yesus. Agar tidak terburu-buru, namun dengan kematangan hati, jiwa, dan pikiran untuk berkomitmen penuh dengan kepastian. Perumpamaan yang pertama adalah tentang seorang yang mau membangun sebuah menara, di mana ia terlebih dahulu harus merancang, menghitung-hitung berapakah biaya yang ia butuhkan hingga menara itu dapat dibangun hingga selesai. Demikian halnya bagi seorang yang ingin mengikut Yesus. Hendaknya ia benar-benar berpikir secara matang dalam tuntunan Roh Allah yang kudus itu, agar ia tidak menyesali segala-galanya. Seorang yang ingin ikut Yesus haruslah seorang yang benar-benar siap sedia menerima konsekuensi yang ada dalam hidupnya. Sekalipun dia akan dihina, dianiaya, bahkan sekalipun ia harus kehilangan nyawanya. Ia sudah benar-benar berpikir matang-matang dengan hati dan jiwa yang sungguh-sungguh ingin ikut Yesus dalam segala kondisi apapun juga. Perumpamaan yang kedua adalah tentang seorang raja yang hendak berperang. Pastinya raja itu akan terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan yang ia miliki untuk melawan musuh. Jika memang ia tak sanggup berperang mengalahkan musuhnya, maka lebih baik ia menempuh cara perdamaian daripada mengalami kekalahan yang mempermalukan dirinya sendiri. Artinya, di sini ditekankan tak cukup hanya modal semangat saja, tapi juga harus benar-benar penuh dengan pertimbangan yang matang lewat iman yang sungguh-sungguh. Sebab jika seseorang ingin mengikut Yesus, ia harus rela kehilangan segala apa yang ada padanya, termasuk harta, bahkan nyawanya sekalipun. Untuk itu, ia tidak boleh bergantung pada siapapun juga, melainkan hanya bergantung pada Yesus. Jemaat Tuhan, kedua perumpamaan ini bukan hendak membuat kita menjadi khawatir, menjadi ragu, atau mempertimbangkan secara berulang-ulang tanpa ada keputusan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita sungguh-sungguh berkomitmen yang pasti, tidak ragu-ragu. Jangan sekarang kita ikut Yesus, besok kita meninggalkannya. Jangan hari ini kita sungguh-sungguh kelihatan seperti orang yang rohani, orang yang sungguh-sungguh beribadah, namun besok kelakuan kita penuh dengan celaan. Sekali ikut Yesus, maka sampai selamanya harus ikut Tuhan Yesus. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, namun setiap waktu, setiap saat, saudara harus menunjukkan engkau adalah milik Yesus, pengikut Yesus, murid Tuhan Yesus. Lewat karakter hidup yang diubahkan, lewat perkataan yang sungguh-sungguh menggarami, lewat setiap perbuatan yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat di mana engkau berada. Saudara terkasih, lihat firman Tuhan saat ini. Kita diingatkan bahwa mengikuti Yesus bukanlah suatu pekerjaan yang gampang untuk dilakukan, melainkan di balik keinginan tersebut ada harga yang harus dibayar. Mengikut Tuhan Yesus pasti diperhadapkan dengan resiko dan konsekuensi yang harus ditempuh. Suatu hal yang pasti adalah di mana ketika seseorang menaruh iman percayanya kepada Tuhan Yesus, maka sejak itu juga ada begitu banyak cara yang dipakai iblis untuk menggoyahkan imannya. Lalu apakah dia akan kalah? Apakah seseorang itu akan menyerah? Di sanalah kita diuji. Apakah setia atau tidak? Tak jarang kita melihat bagaimana orang yang awalnya setia ikut Tuhan, sungguh-sungguh bersemangat, namun karena beratnya beban hidup, ia menjadi lemah dan meninggalkan iman percayanya itu. Dalam hal ini ada sebuah prinsip iman yang perlu kita miliki. Lebih baik kita kehilangan segalanya,
asalkan kita beroleh keselamatan dalam Yesus, daripada beroleh segala-galanya yang ada di tengah dunia ini, namun kita kehilangan keselamatan kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, jadilah sebagai murid yang setia, yang sungguh-sungguh ingin mengikut Tuhan Yesus. Walau apapun yang terjadi dalam hidup ini, meskipun kesusahan datang silih berganti, namun tetaplah setia mengikut Tuhan Yesus. Milikilah komitmen yang jelas, tunjukkan segala yang ada padamu, sebagaimana apa adanya. Sebab Tuhan juga sungguh-sungguh mengenal siapa kita dan apa yang ada dalam benak kita. Dan Tuhan juga tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Oleh karena itu, jangan khawatir di sepanjang hidupmu ketika engkau ikut Tuhan Yesus. Ingatlah, tidak ada penyesalan mengikut Tuhan Yesus. Selama kita ikut Tuhan Yesus, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan yang tak pernah lekang oleh waktu, yang tak pernah meninggalkan kita. Sekalipun masalah, beban hidup begitu berat, namun bersama Tuhan Yesus yang kita ikuti itu dengan setia, maka ada kemenangan, maka ada sukacita, ada kebahagiaan dalam hidup ini. Ikutlah Tuhan Yesus dan jadilah sebagai murid yang setia. Lepaskan segala-galanya untuk ikut Tuhan Yesus sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di sini kami memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami ingin dan sungguh-sungguh berkomitmen mengikut Engkau, ya Tuhan Yesus, dengan penuh kesetiaan, sekarang dan untuk sampai selama-lamanya. Amin.